Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Hingga pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang aku cintai sekarang sudah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di sebuah desa, di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda yang memiliki putri bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih dan ayahnya. Bawang Putih, apakah kamu menyukai makanan yang ibu bawakan kemarin? Terima kasih banyak ibu, makanannya enak sekali. Aku sangat menyukai. Ibu senang sekali kalau kamu menyukainya. Besok akan ibu buatkan makanan seperti ini lagi. Terima kasih banyak ibu, ibu baik sekali. Sudah kalau begitu, ibu bersama Bawang Merah mau pamit dulu. Ya ibu, hati-hati di jalan. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah keluarga Bawang Putih dan ayahnya, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Dengan begitu, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apa engkau setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, aku hanya bisa menerimanya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik padaku. Baiklah, kalau kamu menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah ke ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih kemudian mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dengan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, jangan bermalas-malasan. Sana, bersih-bersih. Baiklah ibu, akan aku lakukan. Hei Putih, cucikan bajuku dan bersihkan semua barang-barangku. Baiklah kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak ayah Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih. Iya ibu. Ada apa? Kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, membuat makanan, dan bersih-bersih rumah. Kamu mengerti? Aku mengerti ibu, akan aku laksanakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat Bawang Putih menyadarinya,
Bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayangnya, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Maafkan aku ibu, aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian itu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Baiklah ibu, akan segera aku cari. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari pakaian milik ibu tirinya tersebut di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba, bawang putih melihat ada seorang pria tua yang sepertinya hendak pergi ke ladang. Maaf paman, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu saja nak, ada apa? Apakah paman melihat baju yang hanyut di sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Baiklah paman, terima kasih. Aku akan mencarinya lagi. Saat bawang putih mencari pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus segera menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Sesaat kemudian, ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu, nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saya butuh tempat untuk bermalam. Apakah saya boleh bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan padamu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Nak, kau telah menepati janjimu, dan aku juga akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan baju milik ibu tiri. Oh iya, aku ada hadiah untukmu. Ini aku berikan labu untuk ibu bawa pulang. Baiklah, Nek. Terima kasih. Ibu, sudah kutemukan bajunya. Bawakan kemari. Dan pergilah. Baiklah, Ibu. Aku akan beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi, bawang putih begitu terkejut ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas. Ibu, aku menemukan emas di dalam sebuah labu ini. Hah, emas? Hei Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan emas itu? Aku menemukan emas ini dalam sebuah labu yang diberikan oleh seorang nenek pada saat aku mencari pakaian itu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek yang dimaksud oleh bawang putih tadi. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apakah kamu melihat bajuku yang hanyut pada saat itu? Oh, aku menemukannya beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Akan aku kembalikan padamu, namun dengan satu syarat, yaitu kau harus menemaniku di sini beberapa saat. Baiklah nek, aku akan menuruti perintahmu. Berhari-hari sudah bawang merah tinggal bersama dengan nenek tersebut. Selama ia bersama nenek itu, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nek, aku telah menginap beberapa hari di rumahmu ini. Jadi mana imbalanku?
Baiklah, bawalah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu, aku mendapatkan labu. Ayo kita buka. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka dari itu, ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei bawang putih, Ya, Ibu. cepat cuci bajuku dan baju anakku. Baik ibu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan juga bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia.